Sekarang giliran dari aktor film Dirtiput. Makasih Bang Karni gelar barunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sebenarnya menunggu-nunggu ada yang membantah substansi dari film. Kalau kita lihat Bang Karni, tidak ada satupun orang yang membantah substansi film. Yang ada mencari-cari kesalahan di luar substansi. Misalnya Ferry Amsari adalah kader PKS, Bivitri Susanti adalah kader Partai Nasdem, Zainal Arifin Mukhtar dikatakan sebagai kader PDIP. Tentu kami senang Bang Karni masuk melalui jalur film dengan KTA 007 kabarnya. Tetapi itu kan semua membicarakan di luar konteks yang dibicarakan di film. Dan kami bersyukur apa yang kami kisahkan di film, bahwa ini satu putaran akan 50% lebih dan hanya bisa kalau sebarannya di atas 20 terjadi. Dengan bukti-bukti yang kami tuturkan bahwa kecurangan berlangsung terstruktur, sistematis, dan masif. Terstrukturnya dilibatkannya penyelenggara, aparat pemerintahan, bahkan dari pusat hingga satuan pemerintahan terendah, kepala desa, yang tertinggi presiden dengan pernyataannya cawe-cawe, sudah ikut pemilu tetapi kemudian mengatakan tidak jadi, sudah ikut kampanye, tapi belakangan mengatakan tidak jadi kampanye. Padahal kita tahu semua bahwa kampanye itu berdasarkan pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu juga tidak sekedar visi misi dan program kerja, tetapi citra diri. Duduk bersama Pak Prabowo itu membangun citra diri Pak Prabowo walaupun makannya cuma bakso. Itu kampanye. Kami sudah tuturkan itu semua bahwa keterlibatan juga berlangsung sistemik, bahwa ini direncanakan dengan baik semua. Bahkan kemudian dijelaskan masifnya kecurangan berdasarkan angka-angka. Ya, lengkap itu semua. Tapi alhamdulillah tidak ada yang bantah. Tadi saya cerita sama Bang Ciko, ya nggak ada yang peduli juga kalau sudah menang gitu ya. Apakah itu fakta, kebenaran atau tidak. Nah kami punya keyakinan sebagai masyarakat sipil, saya dan teman-teman sudah membuat program soal peta kecurangan pemilu yang menggambarkan kecurangan melalui peta Indonesia. Jadi misalnya Bang Ciko lapor di DKI Jakarta ada kecurangan, bentuknya video dan foto, nanti dia akan pop up di dalam peta Jakarta. Terjadi satu kecurangan, pelapornya Ciko, hakim. Nanti kalau Bang Fadli walaupun tidak di kampungnya maju, kalau melaporkan di Padang, terjadi kecurangan, juga muncul di Padang. Jadi kita bisa melihat di peta itu seberapa masif, sistemik, dan terstrukturnya kecurangan. Karena berkaitan dengan ini Bang, pembuktian kecurangan di MK memang sulit. Bang Fadli sudah pernah menjadi korban kesulitan itu. 3 kali. Ya. Sekarang beliau setelah jadi bukan korban, saya tidak sebut pelaku ya, bagian dari pelaku lah gitu ya. Beliau sudah melupakan keburukan proses pembuktian di MK. Bagaimana mungkin Bang Karni kita bisa membuktikan kecurangan TSM itu kalau saksinya cuma 10. Provinsi saja sudah 38 sekarang. Saking masifnya. Bagaimana mungkin kita bisa membuktikan melalui pembacaan kertas-kertas pembuktian berkontainer-kontainer, sementara waktu pembuktian hanya 14 hari kerja. Siapa sih di antara hakim Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi itu, yang sudah baca kontainer-kontainer di 2019 yang dibawa oleh Bang Fadli? Tidak akan mampu. Makanya kita ubah melihat bukti melalui bukti elektronik berupa peta. Dan mudah-mudahan
nanti kita akan buktikan itu. Kita sudah mulai tayangkan baik di film maupun ke publik melalui riset penelitian soal sebaran potensi kecurangan dan kecurangan yang sudah terjadi.